Teknologi tanpa batas. Neuralink adalah perusahaan neuroteknologi yang didirikan Elon Musk pada tahun 2016. Tujuannya untuk menghubungkan otak manusia langsung ke komputer menggunakan chip kecil yang ditanam di otak. Tujuannya yang pertama adalah membantu orang dengan gangguan neurologis seperti kelumpuhan, kebutaan, Alzheimer, kepikunan stroke, gangguan tulang belakang agar bisa berfungsi normal gitu. Dan juga mengunggah atau menggabungkan otak manusia dengan kecerdasan buatan AI agar manusia bisa bersaing dan beradaptasi dengan AI atau Artificial Intelligence di masa depan. Selain itu juga memberikan manusia kemampuan baru untuk mengontrol ponsel, komputer hanya dengan pikiran. Cara kerjanya, Neuralink ini membuat chip kecil bernama link. Chip ini ditanam di korteks otak bagian yang mengatur gerakan, bicara, serta sensasi. Jadi dihubungkan dengan ratusan kabel mikro lebih tipis dari rambut kita. Chip ini membaca sinyal listrik dari otak lalu meneruskannya ke komputer atau ke perangkat lain. Sistem ini bekerja dua arah, jadi otak ke komputer dan komputer ke otak. Arus balik ya. Contoh penggunaan nyata yang pertama ada pasien lumpuh bisa mengetik hanya dengan pikiran, orang buta bisa melihat melalui sinyal yang ditangkap oleh kamera, dan mengontrol kursi roda, lengan robot, smartphone atau HP tanpa menyentuh. Perkembangan terkini awal 2024, Neuralink berhasil menanamkan chip ke otak manusia pertama. Pasien pertama ini bernama Nolan Arbaugh, seorang pria lumpuh berhasil menggerakkan kursor komputer dengan pikirannya. Namun ada beberapa resiko dan juga tantangan nih dari Neuralink itu sendiri. Yang pertama itu ada operasi otak. Operasi otak ini bukan hal yang sepele ya. Ada risiko infeksi, ada kesalahan penanaman, efek samping, jangka panjang, dan lain-lain. Banyak juga pertanyaan tentang etika terhadap privasi pikiran dan siapa yang akan mengontrol data dari otak kita gitu. Dan juga kita juga membutuhkan uji klinis ya. Jadi Neuralink ini membutuhkan uji klinis yang sangat panjang untuk bisa menyempurnakan sebelum bisa dipakai di luar ya, dikomersilkan secara medis. Masa depan Neuralink bisa menjadi revolusi di bidang kesehatan, teknologi, bahkan cara manusia berpikir dan berinteraksi. Namun teknologi ini masih dalam tahap awal, baru tuh waktu lama untuk penyempurnaan. Nolan Arbaugh ini pasien pertama yang menerima implan pada Januari 2024. Ia mengalami masalah serius saat 85% kabel elektrodanya itu terlepas dari otaknya yang memiliki fungsi sangat penting, yaitu menjadi penghubung langsung antara chip dan otak manusia. Jadi elektroda ini bisa membaca aktivitas listrik di dalam otak. Elektroda ini dapat menangkap sinyal-sinyal dari bagian tertentu otak, misalnya motorik, sensorik, atau bicara, mengirimkan data ke chip. Elektroda ini mengalirkan sinyal otak ke chip Neuralink yang disebut dengan link, kemudian menerjemahkan sinyal menjadi data digital, mengirimkannya secara nirkabel ke komputer atau perangkat lain seperti kursor, keyboard virtual, atau alat bantu bicara lain. Serta elektroda ini berfungsi untuk menstimulasi balik ke otak melalui dua arah yang berbeda. Ia dapat mengirim sinyal dari komputer ke otak untuk memberi rangsangan pada bagian otak yang rusak, membantu juga pemulihan saraf, atau untuk eksperimen penglihatan nih melalui stimulasi visual cortex. Jadi orang-orang yang mengalami kebutaan itu bisa menggunakan Neuralink ini gitu, diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut ya. Jadi ilustrasi atau cara kerja Neuralink ini tuh kayak gini. Saat kamu berpikir ingin menggerakkan sesuatu, barang, atau mungkin handphone, smartphone otak kamu akan mengirim sebuah sinyal yang nantinya akan ditangkap oleh elektroda, dan elektroda yang ada dalam chip akan menerjemahkannya menggunakan chip link yang terhubung ke dalam komputer atau kursi roda tersebut, atau komputer lain lah ya, intinya kayak gitu. Lalu komputer akan menangkap perintah sesuai instruksi dan alat atau benda tersebut
bisa bergerak. Jadi setelah menangkap instruksi, dia bisa menggerakkan komputer. Komputer bisa menjalankan perintah kita gitu. Sementara itu pemerintah yang sekarang ini dipimpin oleh Xi Jinping ingin meluncurkan pengembangan chip otak yang bernama dengan Brain Computer Interface atau BCI yang menyamai Neuralink ya. Bahkan akan menyaingi Neuralink yang dimiliki oleh Elon Musk. Didasarkan pada gabungan strategi teknologi nasional, kemandirian sains, dan ambisi global nih. Visi Made in China 2025 merupakan program yang diluncurkan pemerintah China untuk mengurangi ketergantungan teknologi asing dan menjadikan China pemimpin dunia teknologi tinggi, termasuk neuroteknologi, AI, semikonduktor, dan chip, serta bioteknologi. Pemerintah China mendanai banyak riset dan startup lokal untuk menciptakan versi mereka sendiri dari Neuralink, seperti NeoCyber, ini chip Beinow nomor 1, dan juga Tsinghua University dengan sistem NEO atau NEO dengan Academy of Military Medical Science, dan besar kemungkinan Elon Musk dengan Neuralink-nya akan berhadapan dengan Cina langsung dalam persaingan pengembangan chip pada otak manusia, seperti persaingan teknologi, ekonomi, dan pengaruh global. Karena ya memang siapa yang menguasai chip otak akan menguasai masa depan, dan bukti persaingan sudah dimulai. Neuralink dari Amerika Serikat menanamkan chip pertama ke otak manusia pada tahun 2024, sementara China, BCI, Brain Computer Interface-nya ini, yaitu NeoCyber dan juga Tsinghua, chip Beinow ini ditanam manusia pada tahun 2025 ini, dan Elon Musk yang didukung oleh investor global untuk pendanaannya, sementara BCI ini didukung penuh oleh pemerintah dan militer langsung. Neuralink dari Elon Musk juga berfokus kepada kontrol komputer, sementara BCI fokus pada exoskeleton, bicara, dan militer. Dan ada beberapa tantangan dari keduanya jika Neuralink milik Elon Musk ini memungkinkan kendala kabel terlepas, sementara BCI ini masih terkendala dari decoding ya, decoding yang masih belum sempurna gitu, decoding yang ketat, yang masih terbatas, dan ada beberapa potensi benturan di masa depan. Kemungkinan skenario persaingan akan cukup ketat dan akan ada benturan langsung seperti perlombaan komersial, siapa yang lebih dulu menjual chip dengan aman dan siapa yang bisa menjalin kerjasama dengan rumah sakit global. Akan ada perang data otak. Selanjutnya chip BCI ini didesain dapat mengumpulkan data sangat pribadi seperti emosi, ingatan, dan keinginan. Akan ada pertarungan privasi dan juga regulasi internasional mengenai siapa yang mengontrol pikiran manusia. Dan kemungkinan Amerika Serikat ya, serta Cina akan mencoba mengekspor BCI mereka ke negara-negara berkembang nih, kayak Indonesia mungkin ya. Akan terjadi dualisme teknologi antara keduanya, yaitu dunia yang pro dengan Neuralink versus pro dengan chip Cina. Namun tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa berkolaborasi antar dua negara ini ya, antar Elon Musk dengan juga pemerintahan Cina melalui pemerintah atau negaranya, presidennya, yaitu Xi Jinping. Itu yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.